Halo, hari ini kita akan membahas tentang manusia dalam ruang dan waktu. Manusia sebagai pelaku sejarah itu erat kaitannya dengan dua hal, yaitu ruang sebagai tempat di mana sejarah itu terjadi dan waktu kapan sejarah tersebut terjadi. Pertama, kita akan membahas tentang konsep ruang dalam sejarah. Ruang yang dimaksud di sini adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Contohnya gini, ada seorang anak yang dilahirkan di rumah dukun bayi. Berarti konsep ruang dalam sejarah anak tersebut adalah rumah dukun bayi. Adapun beberapa contoh kajian sejarah berdasarkan ruang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sejarah kota. Jadi, dalam sejarah kota itu menuliskan tentang perkembangan kota-kota di Indonesia. Contohnya yang terjadi perkembangan pada kota Jakarta. Pertama, awalnya dulu namanya bukan Jakarta. Dari Jakarta, Batavia, terus kemudian Jakarta. Yang kedua adalah sejarah perdesaan atau rural history. Sejarah perdesaan ini sejarah yang khusus meneliti tentang desa atau perdesaan, masyarakat petani, dan ekonomi petani. Salah satu contoh sejarah pedesaan yang mengkaji tentang petani adalah karya Sartono Kartodirjo. Judul karya beliau adalah Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Jadi yang dibahas dalam buku itu adalah tentang gimana sih petani Banten itu dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda. Berarti kan petani itu ada hubungannya dengan desa. Nah, itu termasuk dari sejarah perdesaan. Yang terakhir adalah sejarah lokal atau local history. Sejarah lokal ini biasa disebut dengan sejarah mikro atau microhistory. Sejarah lokal ini membahas tentang peristiwa kecil di suatu daerah. Jadi yang menjadi titik berat dari sejarah lokal ini adalah kompleksitas peristiwa sejarah yang khas. Karena dia membahas tentang sejarah peristiwa kecil, jadi yang dibahas itu sampai dalam-dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan kompleksitas. Terus kemudian selain itu juga dibahas peristiwa yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, itu termasuk dari sejarah lokal. Adapun contoh dari sejarah lokal adalah apa yang tertulis dalam buku Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi, karya Anton E. Lukas. Lanjut pembahasan tentang konsep waktu dalam sejarah. Waktu ini erat kaitannya dengan kapan terjadinya peristiwa sejarah. Contohnya seperti ini, ada seorang anak yang dilahirkan di dukun bayi tanggal 7 Agustus 2001. Nah, berarti konsep waktu dalam sejarah anak tersebut adalah tanggal 7 Agustus 2001. Nah, itu termasuk dari konsep waktu. Adapun beberapa fungsi waktu dalam sejarah. Yang pertama adalah menerangkan kapan terjadinya peristiwa. Nah, itu kan ada tanggal, bulan, tahun, pukul, atau jam. Nah, itu termasuk dari bagaimana menerangkan suatu peristiwa sejarah dalam segi waktu. Yang kedua ada fungsi menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Jadi, kalau dalam sejarah, waktu itu berfungsi untuk membedakan dengan mitos. Kalau sejarah itu pasti ada waktunya. Kalau mitos itu belum tentu ada waktunya. Contohnya gini, dalam sejarah pembangunan Candi Prambanan. Nah, kalau dalam sejarah itu ada waktunya yang jelas, yaitu dibangun ketika masa dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Sedangkan kalau mitosnya itu dibangun oleh bangsa Jin, yang itu nggak ada waktunya kapan pembangunannya secara tepat. Nah, itu yang menjadikan pembeda antara sejarah yang sebenarnya dengan mitos. Yang terakhir adalah menandai kondisi suatu zaman. Jadi, suatu zaman itu memiliki karakter atau kondisi berbeda dengan zaman yang lainnya. Contohnya seperti masyarakat ketika zaman kerajaan Hindu-Buddha itu tentu memiliki perbedaan corak kebudayaan dengan masyarakat pada zaman kerajaan Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan menandai kondisi suatu zaman. Nah, ini saya tunjukkan satu contoh peristiwa sejarah yang mengandung unsur ruang dan waktu. Jadi, ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, itu unsur ruangnya adalah proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat.
itu adalah unsur ruangnya. Sedangkan unsur waktunya itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lanjut dalam pembahasan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kenapa manusia penting dibahas dalam sejarah? Karena manusia adalah pelaku utama dalam sejarah. Kalau nggak ada manusia itu juga nggak ada sejarah. Peran manusia dalam sejarah itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai objek sejarah dan manusia sebagai subjek sejarah. Berikut teks yang menunjukkan tentang peran manusia sebagai objek sejarah. Jadi, ketika manusia sebagai objek sejarah, manusia itu diceritakan dalam sejarah. Kalian bisa baca teks dalam kotak hitam itu. Nah, tulisan itu membahas tentang Agus Salim. Berarti objek yang diceritakan dalam sejarah di atas adalah Agus Salim. Sedangkan Agus Salim adalah seorang manusia. Nah, berarti di sini Agus Salim itu dijadikan sebagai objek sejarah. Dengan begitu, kalian bisa menyimpulkan manusia sebagai objek sejarah itu berarti manusia diceritakan dalam sejarah. Yang kedua adalah manusia sebagai subjek sejarah. Jadi manusia sebagai subjek sejarah itu berarti manusia sebagai pembuat dan penentu kisah sejarah. Sedangkan manusia yang menulis sejarah disebut sejarawan. Jadi kesimpulannya sejarawan itu yang dimaksud sebagai manusia sebagai subjek sejarah. Contohnya yang ada pada gambar itu adalah sampul buku dari Machiavelli. Penulis dari Machiavelli ini adalah Multatuli. Jadi Multatuli itu sebagai sejarawan, dia dianggap sebagai subjek sejarah. Multatuli adalah manusia yang menulis sejarah, berarti Multatuli sebagai subjek sejarah. Terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan manusia sebagai objek dan subjek sejarah ini adalah manusia sebagai objek sejarah itu berarti sejarah menceritakan tentang manusia. Sedangkan manusia sebagai subjek sejarah berarti manusia yang menuliskan sejarah tersebut. Atau dengan kata lain, objek sejarah itu manusia diceritakan dalam sejarah. Sedangkan sebagai subjek sejarah itu manusia menceritakan sejarah. Jadi bedanya antara diceritakan dan menceritakan. Selanjutnya pembahasan tentang konsep waktu dalam sejarah. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah itu mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama ada perkembangan, kemudian yang kedua ada perubahan, yang ketiga ada pengulangan, dan yang terakhir itu ada kesinambungan. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan itu dari tingkat sederhana menjadi kompleks atau rumit. Nah, benda yang berkembang itu satu, tetapi perkembangannya secara bertahap dari sebelumnya sederhana menjadi kompleks. Jadi, secara sedikit demi sedikit. Sedangkan perkembangan itu sendiri bisa terjadi pada bentuk, fungsi benda, dan sebagainya. Contohnya perkembangan daerah kayu tangan di Malang dari masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Kalian bisa lihat dalam gambar yang sebelah kiri itu adalah kayu tangan ketika masih dijajah Belanda. Kemudian dari tahun ke tahun itu berkembang dan akhirnya menjadi kayu tangan yang dalam foto di sebelah kanan, yaitu kayu tangan di masa sekarang. Nah, itu contoh dari perkembangan. Jadi benda yang berkembang itu satu, yaitu daerah kayu tangan di Malang. Kemudian kayu tangan tersebut mengalami perkembangan secara bertahap dari tahun ke tahun hingga seperti yang ada sampai sekarang. Yang kedua adalah perubahan. Jadi kalau perubahan ini itu secara besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Berbeda dengan perkembangan, kalau perkembangan itu bertahap, jadi sedikit demi sedikit. Nah, kalau yang perubahan ini itu langsung dalam relatif singkat. Bendanya itu berubah sangat drastis. Kemudian bisa juga dari sebelumnya yang tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya dari yang ada menjadi tidak ada. Contohnya adalah perubahan gaya berpakaian masyarakat Indonesia. Jadi awalnya gaya berpakaian masyarakat Indonesia itu seperti yang ada di sebelah kiri. Itu gaya berpakaian bangsawan Jawa. Jadi yang cowok itu menggunakan seperti itu dan cewek seperti itu. Itu untuk bangsawannya. Kemudian akhirnya
orang Eropa itu datang ke Indonesia dan memperkenalkan gaya berpakaian yang sangat berbeda dengan gaya berpakaian yang sebelumnya, yaitu mereka memperkenalkan penggunaan celana dan kemeja seperti yang ada di gambar tengah itu. Kemudian akhirnya terjadi perubahan gaya pakaian oleh kaum terpelajar Indonesia. Jadi yang memulai perubahan itu adalah kaum terpelajar, kaum-kaum yang telah mendapatkan pendidikan dari Belanda. Nah, itu bisa kalian lihat di gambar yang paling kanan, itu ada gambarnya Presiden Soekarno, terus Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, itu sudah mulai menggunakan celana dan kemeja. Nah, itu perubahan yang terjadi pada gaya pakaian orang Indonesia. Contoh lain yang terkait dari benda yang belum ada menjadi ada itu adalah penemuan api ketika masa praksara. Jadi sebelum mengenal api, manusia pada masa praksara itu memakan daging mentah. Kemudian ditemukanlah api, jadi ada api untuk memanggang daging tersebut. Akhirnya manusia itu memakan daging yang sudah matang. Karena terjadi perbedaan yang sangat drastis dari yang sebelumnya mentah menjadi matang itu, manusia purba itu dianggap mengalami revolusi budaya atau revolusi kebudayaan. Nah, ini yang dimaksud dari perubahan, dari sebelum ada api berubah menjadi ada api. Yang ketiga adalah pengulangan. Jadi dalam sejarah, pengulangan yang dimaksud adalah bukan pengulangan pada peristiwa sejarahnya, tapi pengulangan pada pola-pola peristiwa sejarah. Jadi perlu kalian garis bawahi, yaitu pola-pola peristiwa sejarah. Dengan demikian, peristiwa yang terulang itu bukan peristiwa sama persis, tapi peristiwa yang memiliki pola sama dengan peristiwa sebelumnya, atau bisa dikatakan mirip lah. Contoh peristiwa pengulangan adalah ketika penerapan kebijakan liberal yang di Indonesia. Pada tahun 1870 itu pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan kebijakan liberal yang disebut dengan open door policy atau politik pintu terbuka. Kemudian tahun 1967 Presiden Soeharto itu juga menerapkan kebijakan liberal kembali. Yang dimaksud dengan pengulangan itu adalah pengulangan penerapan kebijakan liberal. Jadi peristiwanya itu tidak sama, tapi polanya sama. Jadi penerapan kebijakan liberal tersebut. Kemudian akibatnya juga sama. Akhirnya banyak pemodal asing yang berinvestasi di Indonesia. Karena kebijakan liberal itu berusaha menarik investor dari luar itu untuk menginvestasikan uangnya ke Indonesia. Yang terakhir adalah kesinambungan. Jadi, kalau kesinambungan itu ada hubungannya dengan budaya di masa lalu yang masih dipertahankan hingga masa sekarang. Contohnya grebek maulud di Yogyakarta. Jadi grebek maulud itu adalah budaya yang rutin dilakukan di Yogyakarta. Grebek maulud ini digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan masih dipertahankan hingga sekarang, masih rutin dilakukan setiap bulan Maulud. Nah, jadi budaya yang di masa lalu sudah ada terus masih dilakukan hingga sekarang itu termasuk dari kesinambungan. Sekian video dari saya, thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.